Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan etika lingkungan bisnis. Jadi bagaimana eh, bisnis yang beretika itu. Ketika kita menjalankan bisnis, ketika kita sebagai pelaku bisnis, etika yang harus kita bangun itu yang seperti apa? Etika yang harus kita jaga, yang harus kita jalankan itu yang seperti apa? Itu ya. Jangan lupa kalian persiapkan alat tulisnya. Ketika ada pertanyaan nanti silahkan dicatat dulu ya. Baik. Jadi di sini kita akan membahas terkait dengan etika lingkungan bisnis. Gitu. Nah, etika bisnis itu apa sih? Jadi etika bisnis itu adalah penerapan tanggung jawab sosial suatu bisnis yang timbul dari dalam pelaku bisnis atau perusahaan itu sendiri. Jadi titik poinnya, etika bisnis itu dibangun atau muncul itu justru dari pelaku bisnis itu sendiri, gitu ya, atau perusahaan itu sendiri. Nah, kenapa perusahaan itu perlu untuk membangun dan juga menjalankan etika bisnis? Dalam berbisnis, dia perlu mengedepankan etika, yaitu dalam rangka untuk membangun reputasi perusahaan dan juga sustainability bisnis yang sudah dijalankan itu. Maksudnya apa? Reputasi perusahaan ini akan terjaga, akan terbangun manakala perusahaan itu menjalankan usahanya dengan mengedepankan etika dan juga tidak merusak hak dan juga tidak melanggar hak orang lain gitu ya. Dan ke depan yaitu dalam rangka menjaga kontinuitas atau sustainability dari bisnis mereka supaya bisnis itu terus berjalan, supaya bisnis itu terus berkembang gitu. Nah, jadi di sini ternyata kebebasan pasar itu terkadang mendorong pelanggaran sebuah etika, ya. Apalagi kondisi pasar sekarang sedang susah seperti saat ini, sehingga tidak sedikit dari pelaku bisnis itu yang akhirnya menghalalkan segala cara untuk memenangkan pasar atau mengejar laba. Nah, oleh karena itu pemerintah ini harus hadir di sini, ya. Jadi pemerintah itu harus hadir untuk memastikan bahwa keadilan ekonomi telah terlaksana. Dengan cara apa? Tentunya dengan melalui undang-undang ataupun dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, gitu ya. Sebentar. Nah, berikutnya. Ini beberapa contoh etika dalam pergaulan bisnis atau dalam kita berbisnis. Jadi kita harus menjaga hubungan atau keharmonisan dengan seluruh stakeholder. Nah, ini beberapa contoh di antaranya hubungan bisnis dengan pelanggan atau dengan konsumennya. Nah, contohnya itu adalah untuk kemasan. Jadi produk atau produsen itu harus memberikan penjelasan tentang isi serta kandungan di dalam kemasan tersebut.
Sehingga apalagi ini untuk produk-produk obat gitu kan mesti ada ingredient atau, apa namanya, makanan gitu kan juga sebenarnya ini kandungannya atau terbuat bahan-bahannya dari apa saja gitu ya. Nah, itu sudah ada ketentuannya yang seperti itu dan itu juga dalam rangka kita untuk membangun etika kepada konsumen. Nah, masih ingat ya kasus, susu kental manis ya. Jadi ternyata setelah diriset, tidak ada kandungan susu di dalam kemasan tersebut. Sehingga diprotes gitu ya. Karena orang-orang kemudian taunya, oh itu susu, diberikan, oh itu ada kandungan susunya. Sehingga, bagi orang-orang yang tidak tahu, itu diberikan kepada anak kecil. Padahal itu, apa namanya, sama sekali tidak mengandung susu gitu ya. Hanya ada, kandungan gula dan juga krimer gitu. Sehingga setelah diprotes akhirnya susunya dicoret karena sudah terlanjur memiliki nama dan brand, sehingga kental manisnya itu tetap mereka pakai. Nah, itu salah satu, apa namanya, contoh pelanggaran, etika terkait dengan hubungan bisnis dengan konsumennya, gitu ya. Kemudian bagaimana hubungan, menjaga etika dengan karyawan, gitu ya. Jadi misalnya menggaji tidak di bawah UMR, kemudian mengikut sertakan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk memberikan hak untuk cuti. Nah, oleh karena itu yang seperti ini selanjutnya oleh pemerintah itu diatur melalui undang-undang gitu ya, supaya semua pemberi kerja itu mematuhi aturan ini gitu. Kemudian hubungan antar bisnis, yaitu dengan pesaing. Nah, kita sering lihat, kita sering apa namanya, mendengar ada iklan-iklan yang saling menjatuhkan. Nah, itu sungguh, tidak beretika gitu ya, dengan pesaing yang saling menjatuhkan. Seharusnya tidak seperti itu ya, tetapi kita harus kreatif bagaimana supaya, apa namanya, konsumen itu tertarik terhadap iklan dan akhirnya membeli produk kita. Kemudian contoh dengan penyalur, grosir, pengecer, dan seterusnya, ataupun distributornya, gitu ya. Coba kalau kalian perhatikan, misalnya ke mall, lalu di situ ada gerai HP, misalnya sebut saja Samsung, gitu ya. Nah, kemudian di tempat sebelahnya itu juga ada agen ataupun distributor resminya, gitu ya. Atau anggap saja itu adalah toko toko atau penjual HP gitu ya. Nah, tentu di situ kalau kita membeli di, Samsung yang resmi bukan di agennya, itu harganya lebih mahal. Kenapa? Karena dalam rangka, menjaga dan juga menghormati dari para, apa namanya, agen ini gitu ya atau penyalur. Kalau tidak demikian sudah pasti tidak ada yang mau menjadi, agen gitu ya, kan seperti itu. Nah, sehingga kalau kalian misalnya beli di, Samsung yang resmi memang harganya sedikit lebih mahal, biasanya mereka menawarkan layanan misalnya software-nya semuanya nanti asli dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau bagi orang yang mencari harga yang lebih murah pasti dia, akan memilih membelinya kepada agen atau penjual penjual toko penjual HP tersebut gitu ya. Itu salah satu, etika dalam menjaga hubungan antar bisnis. Kemudian hubungan dengan investor. Nah, untuk perusahaan yang go public ini misalnya ya, nah artinya pengelola atau manajemen ini ada kewajiban untuk memberikan informasi yang cukup dan benar. Tuh. Nah, sehingga misalnya kita menyajikan laporan keuangan kepada para investor, itu juga harus yang benar, harus yang reliable, harus laporan keuangan yang apa namanya, sesuai dengan kenyataannya. Oleh karena itu, ada aturan yaitu terkait dengan corporate governance yang nanti akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Tuh.
Kemudian hubungan dengan lembaga keuangan, termasuk dengan pemerintah bagaimana kita perusahaan, pelaku bisnis itu harus patuh dalam aspek perpajakan, harus membayar pajak dengan semestinya, tidak mengurangi pajak yang seharusnya kita bayarkan, apalagi menggelapkannya, gitu ya. Itu adalah beberapa contoh etika dalam berbisnis, tuh. Nah, berikutnya di sini ada beberapa contoh kasus pelanggaran etika, gitu ya. Misalnya eksploitasi anak maupun perempuan dalam iklan, hiburan, dan seterusnya, gitu ya. Kalau kita lihat misalnya iklan mobil, iklan apa namanya, iklan rokok, gitu ya. Padahal kalau kita lihat justru pemakai rokok itu sebagian besar adalah laki-laki, tapi biasanya di iklan yang muncul adalah perempuan-perempuan cantik gitu. Nah, sehingga itu adalah contoh eksploitasi terhadap perempuan gitu ya. Boleh nanti silahkan kalian diskusikan terkait dengan isu ini gitu ya. Lalu penggunaan bahan berbahaya atau tidak halal, sementara di situ ada label halalnya. Ini sungguh sangat tidak etis, gitu ya. Kemudian tidak mempertimbangkan usaha masyarakat kecil. Jadi kalau kita lihat misalnya kalian buka Shopee gitu ya, ada Shopee Mall. Siapa pelakunya di sana? Ya produsen-produsen itu. Ternyata sekarang para penjual di Shopee, usaha-usaha kecil itu harus bersaing dengan produsen langsungnya. Sehingga ketika produsen ini tidak mampu apa namanya menjaga atau memberikan kesempatan kepada pelaku-pelaku usaha kecil, sudah pasti mereka akan tertindas. Sudah pasti mereka akan mati karena yang memenangkan penjualan, yang memenangkan usaha, memenangkan persaingan tentu para produsen ini langsung. Ketika mereka bisa memberikan harga yang lebih rendah, itu mesti sudah pasti pembeli itu akan lebih memilih membeli dari produsennya langsung, ya. Sehingga apa namanya, isu ini juga sangat menarik untuk kita diskusikan, ya. Kemudian terkadang iklan-iklan yang membesarkan dan juga tidak sesuai dengan kenyataannya. Ini sering kita lihat ya, baik di TV dan media-media yang lain. Dan ada fenomena di media, yaitu bad news is a good news. Fenomena apa itu? Ternyata isu-isu yang jelek itu bagi media itu justru yang akan menjadi good news. Misalnya artis bercerai dan seterusnya. Seharusnya kan itu isu yang tabu ya untuk dibuka. Tetapi justru yang seperti itu yang oleh media sekarang justru yang menjadi good news. Karena toh pembacanya itu juga lebih senang melihat yang seperti itu dibandingkan memperhatikan materi yang seperti Bu Betty berikan ini ya, sehingga kalian sebagai mahasiswa tentu harus lebih cerdas ya. Tuh. Kemudian ini ada tingkatan-tingkatan dalam etika bisnis ya. Untuk yang pertama itu adalah apa namanya? Jadi di sini ini baik secara ekonomi, jadi etika akan dipatuhi ketika bisnis itu baik secara ekonomi. Artinya apa? Oh, saya akan patuh kepada etika manakala menghasilkan laba. Tetapi kalau tidak, maka ada kemungkinan dia untuk melanggar etika, gitu ya. Kemudian tingkatan yang kedua itu adalah patuh terhadap hukum, karena hukum di sini ini adalah batasan minimal, ya. Jadi hukum ini adalah batasan minimal yang karena kalau hukum itu kan ada konsekuensinya,
gitu ya. Jadi kalau perusahaan itu kemudian dia mematuhi hukum, itu artinya dia baru sekedar mematuhi batasan minimal bagaimana etika dalam berbisnis gitu. Kemudian tingkatan yang paling tinggi adalah ketika suatu bisnis itu bertanggung jawab secara etika dan juga sosial. Artinya apa namanya, sudah pasti hukum-hukum yang mengatur itu akan dipenuhi, ditambah dengan dia peduli terhadap sosial dan juga bagaimana mengedepankan etika. Ini ya. Jadi ini seperti itu. Berikutnya ini adalah ada 3 lingkaran, yaitu antara bisnis atau sebenarnya ini ekonomi, etika, dan hukum. Ini semuanya saling terkait gitu ya. Bagaimana bisnis dijalankan dengan harus menghormati kepentingan dan juga hak orang lain, sehingga etika ini harus dijunjung, harus dipenuhi, harus dijaga. Kemudian di samping itu ada aturan-aturan dari yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum yang harus dipatuhi atau compliant supaya bisnis kita apa namanya bisa sustain dan tidak melanggar hukum gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini itu ada apa namanya ini kaitan antara etika, regulasi, kemudian di sini ada keserakahan, greed, dan juga ketakutan atau fear gitu ya. Kita akan lihat bagaimana. Nah, jadi ternyata keserakahan dan ketakutan ini yang akan mendorong perilaku tidak etis ya di sini. Mendorong perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis ini tentu dalam level yang lebih tinggi ini akan menyebabkan moral hazard ya. Sehingga dia dalam berbisnis itu akan melakukan kecurangan gitu ya, akan melakukan kecurangan dan nanti akan tercermin dari pengambilan keputusan ya. Pengambilan keputusan itu yang paling parah adalah yang melanggar hukum. Nah, namun kalau ini kemudian terungkap, tentu akan ada konsekuensinya yaitu tindak pidana maupun perdata sehingga ada sanksi hukumnya, ya, ada sanksi hukumnya. Misalnya apa namanya melakukan korupsi gitu ya. Oh, itu berarti masuk pidana, tetapi bisa jadi nanti berbuat curang kepada rekan bisnisnya, sehingga ini masuk perdata. Jadi bedanya pidana dan perdata, kalau perdata itu kalau misalnya dia akan dihukum nanti kalau ada laporan, kalau dilaporkan oleh pihak yang dirugikan gitu ya. Tapi kalau pidana enggak, ya begitu dia terungkap ada laporan ataupun tidak, kalau terungkap ya dia pasti akan ditindak secara hukum, sehingga nanti akan ada sanksi hukumnya, gitu ya. Lain dengan pelanggaran etika, ya. Pelanggaran etika, jadi etika-etika di sini yang belum diatur di dalam hukum, itu sanksinya adalah sanksi sosial, ya. Jadi sanksinya adalah sanksi sosial. Ya buruknya misalnya nanti diungkap di media, kemudian masyarakat tidak respect lagi, lalu ada misalnya apa namanya pemboikotan dan seterusnya gitu ya terhadap produk-produknya itu. Sehingga di sini etika dan regulasi itu yang akan menjadi apa namanya koridor atau yang membatasi supaya keserakahan dan ketakutan ini tidak sampai ke pengambilan keputusan yang tidak etis dan juga melanggar hukum. Seperti itu. Kemudian, bagaimana sih bisnis yang beretika itu? Nah, ini yang pertama adalah kalau kita lihat dari strukturnya.
ya. Jadi tingkatan yang paling tinggi adalah melalui pengembangan corporate culture atau budaya organisasi. Jadi bagaimana budaya organisasi yang etis itu dikembangkan melalui dari visi, misi, kemudian sistem value yang dibangun, sehingga kode etik yang dibangun di perusahaan itu sebagai pedoman dalam bertindak. Jadi value yang dibangun sehingga tidak jarang perusahaan yang misalnya setiap pagi menggelar doa bersama supaya karyawan-karyawannya itu selalu bertindak etis, tidak melanggar etika, bekerja penuh semangat, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian yang kedua itu melalui kebijakan dan prosedur. Jadi kebijakan dan prosedur itu diarahkan untuk memproteksi kepentingan stakeholder. Stakeholder itu siapa saja? Ya ada shareholder, ada atau pemegang saham, ada kreditur, karyawan, pelanggan, supplier, pemerintah, termasuk aktivis yang biasanya ini kalau sekarang itu sedang justru ini adalah yang menjadi pemantau atau menjadi koridor supaya perusahaan ini bertindak secara etis. Karena aktivis-aktivis, apalagi kalau terkait dengan kerusakan lingkungan, limbah, dan seterusnya, ini yang sangat diperhatikan banyak sekali, gitu ya, termasuk dengan kompetitor. Kemudian tata kelola, ya. Jadi di sini bagaimana perusahaan mematuhi prinsip-prinsip good governance, yaitu tarif. Tarif itu ada transparansi, akuntability, responsibility, kemudian independensi dan fairness. Kita akan bahas nanti bagaimana teknisnya ini dalam pertemuan berikutnya. Kemudian bagaimana perusahaan itu mengelola, membangun dengan mekanisme good governance yang semestinya. Dan yang terakhir adalah endingnya yaitu pengambilan keputusan. Jadi organisasi yang beretika adalah yang menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang etis. Jadi seperti itu. Tuh. Kemudian di sini ada dilema etika. Coba kalau kalian perhatikan ini, apa yang akan kalian lihat? Apakah wanita cantik atau nenek tua? Gitu ya. Coba perhatikan baik-baik. Nah, jadi kadang-kadang kita dihadapkan pada dilema etika, gitu ya. Dilema etika, sehingga nanti kita akan mempelajari bagaimana pengambilan keputusan yang etis, apa saja yang harus dipertimbangkan, dan seterusnya, supaya bisa kita meyakini bahwa keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang terbaik, keputusan yang etis bagi bisnis kita, gitu ya. Baik, itu saja dari Bu Betty. Jika video ini bermanfaat, silahkan share kepada teman kalian, grup-grup kalian, supaya yang memperoleh manfaat tidak hanya kalian, gitu ya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video-video berikutnya.